kaum muslimin, kaum muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh, seraya berusaha untuk selalu menghidupkan nilai-nilai ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar kita merasakan bahwa Allah itu adalah Rabbuna dan Allah itu adalah Ilahuna. Allah yang menciptakan kita, yang mengatur segala kehidupan kita, yang menentukan segala apa yang kita lalui. Allah saja yang akan membalasi segala apa yang kita perbuat, dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah pula lah yang memberikan kesempatan hidup, dan Allah pula lah yang mematikan kita. Kemudian kita juga harus memperbaharui iman. Tidak ada yang kita harapkan kecuali mardatillah, dan tidak ada yang lebih kita takuti kecuali sakhatillah. Harapan kita kepada selain Allah ataupun rasa takut kita kepada selain Allah tidak boleh bertolak belakang dengan harapan kita kepada Allah dan rasa takut kita kepada Allah, atau na'udzubillah melebihi rasa harap kita kepada Allah atau rasa takut kita kepada Allah. Karena begitu iman yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah utus dengan petunjuk dan ibar, pelajaran-pelajaran yang mana petunjuk beliau itu sebenarnya sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama sangat terang benderang, lailuha kanahariha, saking terangnya sama terang malam dan siangnya. La yazighu anha illa halik. Tidak ada yang tergelincir dari sunnah Rasulullah itu kecuali dia binasa. Tapi izinkan saya untuk selalu mengingatkan diri sendiri dan kita semua. Tidak dapat dipungkiri, berbicara tentang sunnah terutama di zaman sekarang kadang-kadang menimbulkan dua sikap dan dua realita. Dan saya mengajak kita semua untuk berhati-hati jangan sampai kita terjerumus kepada salah satu di antara dua realita ini. Tentu sebelum kita sebutkan realita itu, kita harus betul-betul memahami apa yang dimaksud dengan sunnah itu. Kemudian kenapa kita harus mengikuti sunnah itu? Sederhananya sunnah itu adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi. Ya, baik merupakan ucapan atau sikap yang tidak beliau ucapkan, beliau berbuat tapi atau bersikap meskipun tidak ada ucapan, atau persetujuan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Persetujuan ini maksudnya apa? Bahwa ada ucapan yang terucap di zaman beliau hidup, bukan beliau mengucapkan tapi orang beriman yang mengucapkan, atau mungkin orang lain, atau merupakan perbuatan bukan beliau yang melakukan tapi orang lain, atau sikap yang dilakukan oleh seseorang bukan beliau yang melakukan tetapi orang lain. Lalu ketika sampai kepada Nabi, entah itu merupakan ucapan atau perbuatan atau sikap, dan Nabi menyetujuinya. Ini juga disepakati oleh jumhur ulama sama dengan sunnah yang bersumber dari Rasulullah, karena persetujuan Nabi itu sendiri seakan-akan beliau melakukannya langsung atau mengucapkannya langsung.
Inilah disebut oleh para ulama dengan istilah sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah taqririyah atau iqrariyah. Lalu kenapa kita mengikuti Rasulullah? Jawaban paling sederhana dan paling mendasar, karena kita bersyahadat. Karena kita apa? Bersyahadat. Dan kita tahu syahadat itu setelah asyhadu an la ilaha illallah apa? Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalimat wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah mewajibkan kepada setiap orang yang mengucapkannya untuk mengikuti Muhammad Rasulullah. Makanya kita lihat dalam praktek nyata di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum, ketika mereka sudah bersyahadat, mereka itu memang menampakkan, membuktikan sikap untuk mengikuti Rasulullah, ya, dalam keadaan bagaimanapun. Padahal tidak sedikit di antara mereka sebelum masuk Islam, status sosialnya atau jabatannya mungkin melebihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah kaumnya. Dia tahu sebelum Rasulullah tinggal di Madinah, Madinah itu dikuasai setidaknya oleh dua suku terbesar, suku Aus dan Khazraj, dan mereka memiliki sistem kepemimpinan yang mana inilah yang mengatur Madinah. Bukan saja Makkah, tapi ketika Nabi masuk ke Madinah, unsur-unsur pimpinan itu melebur di bawah komando Nabi. Tidak lagi mereka fungsikan yang sudah ratusan tahun sistem itu terbangun, tetapi mereka dengan penuh keimanan, ya, sepakat dengan penuh keimanan untuk menyerahkan komando tunggal itu kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya menyinggung yang saya sebutkan. Apa dua keadaan? Tentu saya bermohon kepada para hadirin, kalaupun ada yang menyimak di medsos, ini adalah renungan, bukan cercaan. Dan na'udzubillah, semoga Allah jaga hati kita semua. Ya, ketika kita mendengar seruan, nasihat, semoga itu masuk ke dalam jiwa kita, bukan masuk ke dalam perasaan kita. Ini beda nih. Nasihat kalau dibawa kepada jiwa, itu kadang-kadang walaupun kita bersalah, dinasihati, kadang-kadang kita bisa mencapai kepada keimanan dengan renungan. Tapi kalau dibawa ke perasaan, nanti dia tersinggung aja bawaannya. Ya, kalau dibawa kepada perasaan apa? Perasaan ini kan kata orang Arab ghairu mundadwitah. Tidak bisa tidak bisa terukur. Ya, sedang senang perasaannya enak mendengarnya. Kalau sedang sensitif, ya, rendang pun dikasih orang masih dirasa mungkin, ya, dilempar batu juga gitu ya. Orang kasih rendang, tapi karena dibawa perasaan apa? Rasa-rasa dilempar batu. Baik. Nasihat untuk saya dan kita semua, yang pertama, berusaha memahami dan mengamalkan sunnah, jangan sampai membuat kita seakan-akan kitalah perwakilan pengamalan sunnah ini. Atau bahasa yang lebih terangnya, berusaha memahami dan mengamalkan sunnah, jangan sampai mengantarkan kita seakan-akan kitalah orang yang telah mengamalkan sunnah sementara orang lain belum. Karena ingat kuncinya, semua kita pasti mengetahui secara ilmu, tidak satupun manusia setaat apapun dia dalam pandangan manusia lain atau bahkan dalam pandangan dirinya, kalau sudah dalam pandangan dirinya dia merasa taat, ini sudah sesuatu yang bahaya. Itu tanda-tanda kecelakaan. Kuncinya apa? Bahwa kita baru bisa mengetahui ketaatan kita itu benar bukan di dunia, tetapi ketika kita dihadapkan di hadapan Allah.
Memang perlu. Allah sendiri yang menyuruh kita untuk berilmu, mempelajari pengetahuan agar kita beribadah ala ilm. Tetapi perlu kita ketahui, jangan pernah ketaatan yang kita lakukan membuat kita merasa lebih baik daripada orang. Berbeda kalau kita berdoa semoga Allah jadikan kita lebih baik, tapi mengklaim bahwa kita lebih baik daripada orang, ini adalah sesuatu yang perlu dihindari. Ya, masih ingat salah satu peristiwa yang disampaikan oleh Rasulullah, Ahlut Ta'ah, ya ini kejadiannya di Bani Israel. Orang yang melakukan ketaatan masuk neraka. Orang yang bermaksiat dan berdosa kepada Allah masuk surga. Kenapa? Ini masalahnya karena dia mengklaim dirinya lebih baik. Singkatnya begini, di Bani Israel ada seorang yang melakukan ketaatan, lalu dia melihat orang yang melakukan berbagai dosa, muncullah itu tadi perasaan tadi. Langsung dia mengklaim bahwa fulan ahlun nar, ini orang bergelimang dosa, pasti dia menjadi penduduk neraka. Ya, ini namanya dalam bab akidah ta'ali 'ala Allah. Ini tidak boleh. Kalau bahasa kita kecil-kecil dulu apa? Mendahului Tuhan. Gitu. Dia sudah mengklaim. Padahal untuk menentukan surga dan neraka itu adalah hak siapa? Hak Allah. Dengan dosa itu dia masuk neraka. Salatnya, puasanya, ketaatannya tidak berarti karena ada satu dosa. Padahal satu dosa ini tidak dia sengaja dari awal. Tapi dosa ini merupakan akibat daripada kurangnya renungan bahwa kita diwajibkan adalah untuk berusaha menjadi lebih baik, bukan diwajibkan merasa lebih baik. Berusaha untuk menjadi lebih baik berbeda dengan merasa lebih baik. Atau yang kedua, jangan sampai terjerumus. Berjalanlah untuk selalu mempelajari petunjuk Rasulullah yang disebut dengan istilah sunnah. Bahkan di sebagian tempat saya mengalami sendiri, menyebut kata sunnah saja itu sudah sensitif gitu ya. Lalu bayangan sebagian siko kami mengaji, enggak, ya ini yang kedua ini, ya. Jangan sampai ketika kita melihat ada mungkin menurut kita ada kekeliruan dari saudara-saudara atau di antara kaum muslimin yang mengajak kita kepada sunnah, jangan sampai kekeliruan mereka itu menyebabkan kita sensitif kepada sunnah itu sendiri. Ya, kalau bahasa orang saya tidak sebutkan, kalau sunnah ke sunnah saya kajinya tanda orang itu tuh. Pernah dengar nggak kira-kira sekalian? Ya, sebagian masyarakat pernah. Sunnah ka sunnah sih disebutnya itu tanda kelompok itu tuh. Dan jangan kita sampai terjerumus kepada salah satu di antara dua ini. Kita ingat kepada, tentu di masjid ini bukan kali ini saja saya mengingatkan, tapi ini mengulang-ulang supaya dia merupakan hal yang betul-betul tertanam. Jadi kita mengikuti sunnah tanpa harus mempertimbangkan pujian dan sanjungan atau pengakuan dari orang-orang lain, dan juga tanpa harus mempertimbangkan dan mungkin menghindari cercaan dari orang. Kita menjalankannya sebagai bukti kita beriman kepada Allah dan sebagai bukti kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipuja ataupun dicaci, dan itu tidak menyebabkan kita berhenti. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyambung pengajian kita 2 pekan yang lalu, kita ingin menghidupkan kembali, memperkaya wawasan kita kembali, ya, tentang manusia-manusia terbaik atau orang-orang beriman terbaik. Dan sepakat ulama mengatakan komunitas manusia terbaik setelah para nabi dan para rasul itu adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
ya, melebihi umat-umat para nabi yang terdahulu. Kenapa? Karena keimanan yang mereka miliki dan juga bukti dari keimanan yang mereka miliki itu sangat luar biasa. Kita sudah menyinggung di pertemuan yang lalu itu siapa yang disebut dengan para sahabat, dan mungkin ya apa sikap minimal, ada 3 waktu itu kita sebutkan yang perlu kita jalankan sebagai orang beriman tentang para sahabat radhiyallahu anhum. Walaupun semoga kajian-kajian seperti ini bisa menjadi inspirasi bagi kita sebagai orang tua maupun bagi kita sebagai orang yang belajar. Ternyata salah satu sumber yang akan menghidupkan gelora semangat keimanan kita adalah membaca sirah as-sahabah dan juga sirah salafun as-salih. Dan saya menganjurkan kembali kepada para ayah, mulailah gerakan ini. Kalau sudah dimulai, pertahankan. Mulailah membiasakan membeli kitab-kitab. Kalau anak kita SD, beli buku-buku yang sederhana tentang kisah-kisah para sahabat. Walaupun mungkin perlu ditanya orang yang lebih berilmu tentang kontennya, karena memang buku-buku ini kan banyak. Ya, di antara kitab itu mana yang kontennya itu memang mendekati kebenaran, mana yang mungkin hanya sekedar ya cerita-cerita yang mungkin tidak berdasar. Sesuai dengan usianya. Kalau dia sudah usia SMP dan SMA, belikan kitab yang berkaitan dengan para sahabat. Karena kenapa? Ini sudah kita singgung di pertemuan sebelumnya. Jangankan anak orang yang enggak di sekolah pesantren, kadang-kadang yang di sekolah pesantren dia tidak juga mengenal tentang para sahabat lebih dekat. Jawabannya sederhana. Apa penyebabnya? Jawabannya sederhana. Karena tidak masuk kurikulum pelajaran. Sekali lagi kita tidak mencerca, kita bisa mengukur kalau dia sekolah di sekolah negeri, kapan dia akan belajar sirah sahabat. Saya jamin 16 tahun dia bersekolah, tidak akan pernah ada di kurikulum pelajaran itu cerita tentang Abu Bakar, tentang Umar, tentang Uthman dan lain sebagainya. 16 tahun. Dan itulah salah satu renungan yang harus kita pintas minimal untuk generasi mendatang. Kita sadari dan lalu harus ada berbuat. Saya bersyukur para ustadz kita, para da'i di Indonesia pada umumnya membuat komunitas-komunitas sirah. Ini penting sekali. Ingat ucapan anak-anak para sahabat itu ya. Ucapan ya anak-anak para sahabat. Apa kata anak-anak para sahabat itu yang tidak bertemu dengan Nabi? Di antaranya, kami diajarkan ulimna, kami diajarkan maghazi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, tentang peperangan-peperangan. Ini kan bagian dari sirah. Ayah-ayah kami mengajarkan tentang peristiwa-peristiwa sirah nabawiyah, terutama tentang peperangan Nabi. Kama ulimna shalah. Begitu pentingnya sebagaimana kami diajarkan salat. Apa kata para ulama mengomentari riwayat ini? Salat itu adalah sebuah ibadah yang paling penting dan juga dalam waktu yang sama merupakan ibadah yang paling sering. Berarti dari ucapan ini, saking pentingnya dan seringnya para sahabat mengajar anaknya tentang sirah Rasulullah, maka sampai-sampai anaknya mengatakan saking sering dan pentingnya disandingkan dengan apa? Salat. Luar biasa. Makanya lahir pula generasi yang luar biasa pula. Sekarang kita bertanya, berapa persen waktu kita berikan untuk anak kita untuk mengajarkan tentang sirah Rasulullah? Kalau bagi kita tentu bertambah setelah sirah Rasulullah itu apa? Para sahabat. Alhamdulillah sudah kita lakukan, tapi perlu ada peningkatan-peningkatan yang berarti. Di saat, sekali lagi saya sampaikan, di saat kita ditawarkan, dipamerkan ya,
dan difasilitasi munculnya tokoh-tokoh yang kadang-kadang sengaja atau tidak disengaja membuat dia lebih hadir dalam kepala anak-anak kaum muslimin ketimbang orang-orang mulia seperti para sahabat. Baik difasilitasi atau tidak. Saya sebagai seorang guru sangat menyadari, ya, sebagian anak-anak kita yang suka pemain bola, dia hafal sendiri nama pemain bola. Anak-anak kita, nauzubillah, yang suka hiburan, kadang dia tahu. Bahkan nauzubillah sampai kepada apa? Artis-artis luar negeri. Kita nggak tahu apa yang dimaksudnya. Itu contoh. Karena barangkali mereka belum sempat diisi dengan pengetahuan yang lebih detail tentang orang-orang mulia. Sehingga kalau di zaman kita kecil-kecil, ini generasi 80-an dan 90-an, ya, coba saya lihat ini banyak nih, kalau bentuknya, perkiraan yang waktu kecil usia, ya, di tahun 80-an dan tahun 90-an. Apa yang mengisi kepalanya? Batman, Superman, Spiderman gitu ya. Karena itu yang diperlihatkan. Jadi kita kalau membayangkan sesuatu sosok yang luar biasa, itu terbayang dulu. Semoga ada yang tidak terpengaruh dengan itu. Kenapa? Saya mungkin merenung untuk saya pribadi misalnya. Karena memang waktu kecil-kecil itu yang terdengar dulu. Itu yang menjadi cerita dan itu menjadi idola. Sampai kepada mungkin gambar-gambar mainan dan lain sebagainya. Itu yang saya maksud. Tidaklah mudah bagi kita untuk menanamkan ini, tetapi kita berjuang. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluh. Dan katakanlah, beramallah kalian, berbuatlah. Baik, ikhwas sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berbicara tentang para sahabat radhiyallahu anhum, kita tidak bisa melangkaui beberapa nama, dan terutama tentunya nama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Walaupun Abu Bakar ini adalah sosok yang sangat populer, tapi apabila berbicara tentang para sahabat, walaupun dia merupakan sosok yang sangat populer, tapi tidak mungkin kita melampauinya. Walaupun pertemuan demi pertemuan itu sebenarnya belum cukup untuk menggambarkan lebih rinci. Seperti yang saya katakan tadi, kajian-kajian tentang sirah sahabat ini sebenarnya adalah stimulan, rangsangan, agar kita mungkin mau mengagendakan untuk lebih banyak membaca dan mendengar. Saya tidak berlebihan, 10 pertemuan pun belum selesai untuk mengukur dengan durasi 1 jam, berarti 10 jam tentang Abu Bakar ini. Tidak berlebihan saya kalau ingin mengatakan itu. Karena banyak sekali ya mawakif-mawakif yang syarat dengan makna keimanan dan pelajaran bagi orang beriman yang Allah takdirkan itu muncul dari sosok Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu, saya mohon maaf nih pada anak ustaz terutama nih, janjinya mungkin belum terwujud di pertemuan ini. Kan pekan lalu kita berjanji akan bawa hadiah gitu, tapi belum teringat gitu ya. Semoga Allah ampuni kelupaan ini. Ya. Coba nggak apa ya tanpa hadiah. Ustaz ingin siapa yang mau menjawab siapa nama Abu Bakar dan siapa nama ayahnya? 2 aja. Kalau boleh nama kakeknya juga boleh. Tapi minimal 2. Ada yang ingat? Nama Abu Bakar. Abu Bakar itu bukan nama dia. Namanya Abdullah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Nama ayahnya? Ya, Uthman, Masya Allah. Walaupun ayahnya juga terkenal dengan gelarnya. Siapa gelar ayahnya? Abu Quhafah. Abu Quhafah. Kakeknya bernama Amir. Ya, jadi kalau namanya ada Abdullah bin Uthman bin Amir. Kenapa 3 nama? Kami dulu di zaman mahasiswa diajarkan oleh dosen hadis, kalaupun di zaman sekarang antum tidak bisa menghafal nama panjang-panjang, ini dalam konteks ilmu hadis ya, minimal antum harus hafal 3 nama setiap tokoh itu. Jadi kalau ngafal rawi harus hafal 3 nama minimal. Ya, nama dia, nama ayahnya, nama kakeknya. Nah, saya mungkin mengingat itu. Jadi 3 nama kita cicil aja.
Dan ahlul ansab itu coba bayangkan dia 15 nama, 20 nama hafal semua dia gitu kan. Dan orang Arab, salah satu ciri orang Arab itu adalah orang yang sangat memperhatikan tentang nasab. Ya. Dan ini boleh ini. Kita yang berhadir boleh ini. Mumpung masih ada saksi sejarah nih, minimal kita praktekkan pula. Nama kakek kita siapa? Ah, sial, saya tidak terkenal. Masih ada orang tua tanya? Tidak ada orang tua. Etek kita itu siapa? Tanya. Ya, buat ranjinya, ajarkan ke anak. Ya, nanti kalau sampai ke anak keturunan kita kan lumayan tuh, ada sampai 5 sampai 7 dia tak hafal sama orang tuanya. Saya baru sampai kepada kakek ayah saya, itu yang baru dapat. Ke atasnya nggak dapat. Ya, kakek dari ayah saya. Alhamdulillah mungkin sempat kita tanya siapa nama kakeknya. Lalu tentu nama orang tuanya. Ini kan mengamalkan juga salah satu. Kenapa kita melakukannya itu? Karena Nabi perhatian tentang itu, kita perhatian juga. Mudah-mudahan kita dapat pahala. Baik. Abu Bakar merupakan teman dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak Nabi berstatus sebagai manusia biasa. Paham ya yang saya maksud ya? Ini perlu sedikit renungan, bukan kita untuk menyalahkan ya. Perlu renungan. Mungkin sudah pernah kita sampaikan bahwa kewajiban kita untuk mencontoh, mengikuti, mengagungkan apa yang bersumber daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tentang apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau perbuat, atau apa yang beliau setujui setelah beliau menjadi Rasul. Coba kita ingat sekian banyak dalil, di antara dalil yang populer, ya. Laqad kana lakum fi Muhammadin uswatun hasanah. Betul? Betul? Karena kalau Muhammad itu terdiri dari apa? Sejak beliau lahir sampai beliau wafat. Tapi kalau laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kata-kata Rasulullah apakah sejak beliau lahir sampai wafat? Apakah sejak beliau dari lahir sampai wafat? Enggak. Beliau lahir belum menjadi Rasul, belum menjadi Nabi, tapi akan menjadi Nabi, akan menjadi Rasul. Ada tanda-tanda kenabian, ada tanda-tanda kerasulan. Iya, tapi apakah status beliau sudah Rasul? Belum. Apakah status beliau sudah jadi Nabi? Ini harus tegas nih, supaya ini dasar pemahaman yang harus duduk. Dari sinilah kadang-kadang muncul berbagai macam mungkin ya pandangan-pandangan yang perlu ditinjau ulang. Kecuali apa yang pernah beliau lakukan atau beliau ucapkan sebelum beliau menjadi Rasul, lalu setelah beliau menjadi Rasul, beliau menyetujui atau memberikan penjelasan bahwa apa yang pernah saya lakukan itu adalah benar, kandungannya seperti itu, maka dia pada hakikatnya adalah persetujuan yang beliau lakukan setelah beliau menjadi Rasul. Tentang misalnya beliau memuji tentang Harbul Fijar misalnya gitu ya. Ya, ada salah satu kejadian waktu di masa beliau muda terjadi perperangan namanya. Ada misalnya sumpah misalnya disebut dengan sumpahnya orang-orang yang semuanya bernama Fadl. Dan banyak kejadian-kejadian, dan itu disebutkan oleh Rasulullah setelah beliau menjadi Rasul tentang adanya nilai-nilai kebaikan dalam kejadian itu. Ya, ini dasarnya. Jadi kita bukan ya, kita ingin membahasnya secara ilmiah. Dan perhatikan. Ini sudah pernah kita bahas dulu. Ada 5 kali nama Nabi yang disebut, 4 kali disebut dengan Muhammad, 1 kali disebut dengan Ahmad. Semua dan keempat, kelima nama ini selalu diiringi dengan penekanan
rasul atau nabi atau wahyu. Tidak ada yang nama nabi disebut tanpa ada penyebutan rasul atau nabi atau wahyu. Ya. Maka Muhammadin ahadim min rijalikum walakin Rasulullah. Ya. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nah, ini mungkin renungan supaya kita mungkin memposisikan bagaimana maulid Nabi itu yang tepat bagaimana. Ya. Nah, ini kan contoh, karena ini kan selalu menjadi perdebatan. Kita ingin membahas secara ilmiah, bukan sensitivitas. Ya. Walaupun perlu dibedakan, ya. Kalau di Arab sana, di Mesir sana, ya, perayaan tentang Maulid Nabi ini dahsyatnya luar biasa. Lebih meriah ketimbang Idul Fitri, bahkan juga Idul Adha. Wajar kalau para ulama mungkin memberikan pandangan-pandangan yang cukup keras. Karena memang mereka menciptakan kegiatan-kegiatan sejak malam itu lagi. Ada zikirnya, ada kegiatan-kegiatannya, ada pula ibadah tengah malamnya. Dan parahnya tidak sedikit di masjid yang sama, saking mereka bertanggangnya, kadang pas salat subuh yang wajibnya tidak sebanyak malam. Karena mereka sudah start itu sejak malam dengan berbagai macam kegiatan, belum lagi makanannya, belum lagi halawiyatnya, belum lagi kue-kuenya, luar biasa. Ya, setidaknya waktu pemandangan ini saya saksikan waktu saya kuliah, enggak tahu sekarang. Semoga aja itu berubah. Ya. Dan wajar kalau kita temukan, tapi ucapan-ucapan itu kita copy paste lalu kita sampaikan di Sumatera Barat, saya pikir ini ada sesuatu yang kurang teliti. Apakah ada fenomena seperti itu dalam merayakan Maulid Nabi di Sumatera Barat? Saya pikir sejauh yang saya pandang setidaknya belum ada. Jadi ucapan yang sangat keras itu tidaklah cocok digunakan untuk Sumatera Barat. Saya nggak tahu, saya nggak berani klaim Indonesia, saya cuma katakan Sumatera Barat. Paling kita kan di Sumatera Barat adakan ceramah, undang ustadz, pengajian, selesai. Paling kalau ada makan minum hanya sekedar untuk snack sederhana. Mungkin seperti itu ya, kebanyakan perayaannya. Ya, terus bagaimana tegasnya? Saya melihat tidak sedikit para ulama di Timur Tengah ketika mungkin 12 Rabiul Awal juga bercerita tentang Nabi. Kalau hanya sekedar menyampaikan tentang Nabi, saya pikir itu bukan sesuatu yang perlu ditentang dengan sangat begitu keras. Walaupun kita tidak mengatakan bahwa wajib seperti itu, tapi setidaknya ini adalah bentuk upaya. Walaupun kalau boleh saya tambahkan, ini para dai, ya, berbicaralah tentang Nabi, tentang 12 berbicaralah tentang Nabi di 12 Rabiul Awal. Tapi berusahalah untuk menanamkan pemahaman yang diagungkannya bukan 12 Rabiul Awalnya, tetapi adalah tentang Nabinya. Karena tidak terbukti juga Nabi itu lahir secara ilmiah pasti tanggal 12 Rabiul Awal, nggak terbukti, nggak bisa dibuktikan, nggak bisa dilacak secara dasar ilmiah. Tidak ada sanad yang bersambung satupun kepada para sahabat yang sahih. Kita bisa telusuri kitab apapun dalam sirah, tidak satu sanad yang bersambung kepada para sahabat tentang tanggal lahir Nabi. Yang sanadnya sahih sebagaimana di Sahih Muslim adalah tentang hari dengan tanggal beda. Makanya kalau ada beberapa ustadz kita, semoga Allah muliakan mereka, berdalil dengan hadis yang di Sahih Muslim bahwa Nabi yang pertama kali melakukan peringatan tentang lahirnya, ya, kita katakan boleh peringatan Nabi, tapi sekali sepekan, karena hari Senin itu datangnya sekali sepekan, bukan sekali setahun. Kan di dalam Sahih Muslim itu Nabi ditanya tentang puasa hari Senin. Di antara jawaban beliau apa? Dzakal yaum wulidtu fihi wa bu'itstu. Yang bu'its ini enggak disebut kadang-kadang nih. Hanya sampai wulidtu fihi, padahal matan hadisnya, ya, dzakal hadis wulidtu fihi
wa bu'itsu fi aw uhiya alayya fi. Jadi ada dua penyebabnya. Hari Senin, hari itu saya dilahirkan dan hari itu pula saya diangkat menjadi rasul. Saya katakan kalau pakai dalil ini sebenarnya silakan, tapi setiap pekan berarti, jangan sekali setahun. Bagaimana pula dalilnya mantuknya itu sekali sepekan, lalu kita pahami menjadi sekali setahun, jadi paket hemat ya gitu ya. Ini kan bukan pulsa, jadi paket hemat. Ya, baik. Mohon maaf kalau agak sedikit kepanjangan dalam masalah ini, tapi ini pemahaman yang perlu kita dudukkan agar mungkin secara ilmiah dulu kita harus kokoh. Lalu bersikap kepada orang lain juga kita harus tepat. Jangan kedua-duanya hilang. Ya, sudahlah secara ilmiah tidak kokoh, bersikap tidak tepat pula. Ya. Secara ilmiah nanti kalau sudah diberikan dalil-dalil kita terombang-ambing. Ya. Baik mungkin yang menyetujui atau mungkin yang menentang. Kan umat seperti itu, bahkan pengalaman saya di zaman mahasiswa juga seperti itu. Jangankan masyarakat kaum muslimin biasa, mahasiswa juga terbelah dua. Yang fanatik membolehkannya, dia punya dalil dan berbagai macam ya landasannya, dan yang menganggap dia tidak boleh punya dalil dengan landasan berbagai macam. Yang kita sayangkan apa? Kalaulah diskusinya di meja-meja, di ruangan tertutup yang tidak dipublish masih mendingan. Tapi kalau di hari-hari itu kan medsos paling rame. Ujung-ujungnya apa? Kayak nauzubillah. Saya mohon maaf kalau mengumpamakan ini. Kayak permusuhan orang Palestina dengan Israel kadang-kadang sampai ke arah sana kadang-kadang. Sebagian. Dan saya sangat sayangkan para dai kalau terlibat yang seperti itu. Dia permasalahan dalam memahami nas. Lalu kenapa diiringi dengan ucapan-ucapan yang barangkali seakan-akan, mohon maaf tadi, bahwa kamu adalah musuh saya. Seakan-akan seperti itu. Ini perlu renungan. Baik. Abu Bakar radhiyallahu anhu, kita kembali ya, dalam beberapa sumber sejarah beliau berpaut umur dengan Nabi berapa tahun? 3 tahun. Tuan mana? Hah? Tuan mana? Abu Bakar atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hah? Tuan Nabi 3 tahun daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya. Tuan Nabi daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu 3 tahun dalam sebagian yang ditulis dalam kitab sejarah. Walaupun sebenarnya di antara, ini tambahan lagi tadi ya, di antara pondasi dakwah Nabi nggak pernah bercerita tentang tanggal berapa beliau lahir. Makanya itu sebabnya nggak ada riwayat yang sahih dari para sahabat. Orang tercinta seperti istri beliau dan anak cucu beliau juga nggak pernah meriwayatkan tentang tanggal Nabi. Itu makanya penyebabnya nggak ada riwayat yang sahih tentang tanggal. Ya, tentang bulan juga nggak ada riwayat yang sahih. Tentang tahun juga nggak ada, kecuali amul fil itu aja. Berapa persis tahunnya juga nggak ada. Jadi metode dakwah Nabi itu bukan mengingat hari dan tanggal, tapi mengingat kontennya apa, substansinya apa. Ya, kecuali hari-hari yang dimuliakan. Ya. Apa yang dimuliakan oleh Rasulullah diajarkan? Idul Fitri, Idul Adha. Itu dimuliakan. Tapi tentang kelahiran, dan itu juga menjadi sunnah. Ya, kalau dicari mungkin para sahabat yang populer juga nggak ketemu juga tanggal dan bulan lahirnya. Karena mereka juga meniru apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Itu tidak boleh loh apa tanggal di bulan lahir boleh, tapi yang saya maksud mengagungkannya aja kan happy birthday to you pula mungkin kan. Kalaupun kita akan SMS, kasih doa saja, jangan sampai ini selamat ulang tahun ya, jangan, nggak usah lah, tinggalkan lah kebiasaan-kebiasaan seperti itu, tinggalkan ini. Kalaupun ingin memberikan ini, ingatkan berikan dakwah, ya, semua umurnya, sisa umurnya diberkahi dan amalannya bisa menjadi lebih baik. Lebih baik seperti itu kalau mungkin ingin menukarnya, ya. Padahal sebenarnya saya melihat
Selamat ulang tahun itu agak salah. Kenapa salah? Orang yang kita ucapkan selamat tuh pintu kubur semakin dekat, lalu kita ucapkan selamat. Betul kan? Bertambah umur kan tambah dekat pintu kubur kita. Liang kubur kita semakin dekat. Bukan selamat. Ya. Tapi karena ini yang sudah biasa. Jadi orang surau, baik ke anak, sanak keluarga atau istri tercinta, mungkin ditukar ucapannya, tidak lagi selamat ulang tahun. Barangkali ditukar dengan yang nuansa-nuansa lebih mengingatkannya kepada kubur. Ya, kalau selamat ulang tahun kan suasananya riang gembira gitu kan. Apalagi ada kuenya, apalagi ada acaranya gitu. Baik. Di antara tentu kita berbicara tentang Abu Bakar ini, kita ambil pelajaran-pelajaran daripada sikap-sikap beliau yang luar biasa. Dan itu saya bilang tadi sangatlah banyak. Di antara sikap beliau yang lebih luar biasa itu adalah beliau adalah orang yang pertama membenarkan dakwah Rasulullah SAW. Ini bukan saja karena kedekatan beliau dengan Rasulullah, walaupun itu merupakan faktor utama. Beliau bergaul dengan Rasulullah, melihat sosok kepribadian Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan sesuatu sosok yang luar biasa. Walaupun sepakat ahlu sejarah mengatakan bahwa Abu Bakar ini termasuk para sahabat yang tak pernah meneguk minuman keras atau terkontaminasi dengan kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada di tengah-tengah masyarakat Quraisy. Subhanallah, ini pelajaran pertama ini. Ternyata menjaga fitrah itu mempercepat hidayah. Menjaga atau membiasakan mencintai kebaikan itu mempercepat taufik dari Allah datang. Ambil pelajaran ini. Abu Bakar, walaupun dia hidup di tengah-tengah masyarakat Quraisy, dia sudah terbiasa untuk tidak menyukai berbagai macam bentuk keburukan dan kesalahan yang ada di masyarakat Quraisy. Dan mungkin dalam catatan sejarah bukan saja Abu Bakar pelakunya, tapi Abu Bakar di antara mungkin yang sudah membiasakan hal itu sejak dia muda. Jadi pelajarannya apa tadi? Membiasakan diri untuk mencintai kebaikan, menjaga fitrah, itu mempercepat hidayah datang. Makanya di zaman sekarang apa aplikasi yang bisa kita buat, ikhwas kalian? Kalau bisa kita jangan bantu orang, jangan bak orang. Kalau bisa kita punya prinsip dalam hidup ini. Apa orang? Ya, orang punya peralatan mewah, ya. Saya nggak tahu juga. Orang sudah punya HP mewah, kita tukar pula HP kita mewah pula. Padahal kebutuhan untuk itu belum ada. Orang mobil mewah, kita ingin pula mobil mewah. Orang rumah mewah, kita ingin pula rumah mewah. Kan nggak salah, Ustaz? Iya, nggak salah. Tapi mungkin bisa-bisa kalau kita punya prinsip hidup seperti itu, akhirnya kita apa? Saya kalau ditanya nilai-nilai agama kita ini, pasti semuanya menjawab sama. Mana yang lebih baik? Kita beli Pajero atau beli Kijang, sisa uang itu kita infakkan. Ini kita bisa beli Pajero. Saya nggak tahu juga. Mana tahu lebih mahal Kijang nanti. Ya, ini Pajero nih. Ini Kijang. Kedua-duanya bisa kita beli. Atau mana yang lebih baik? Sisa pautan harganya minimal kita pergi umroh. Atau mungkin kita bisa santuni para pelajar. Kenapa orang tidak bisa melakukannya? Salah satu penyebabnya karena dia sudah mencintai yang berlebih dalam urusan dunia. Kan boleh saja kita menikmati harta kita seboleh. Tapi kalau mungkin saya ulang lagi, kalau semua kita ditanya nilai-nilai keimanannya, mana yang Anda pilih? Ya, agak mewah dalam perkara dunia atau sederhana lalu sisanya ditabungkan untuk akhirat? Pasti jawabannya maulah untuk nabung akhirat. Pasti semuanya gitu. Ya, baik. Lalu ini mauqif yang pertama yang luar biasa, dan beliau adalah orang yang langsung turun tangan karena beliau juga merupakan sama dengan kehidupan kita, seseorang yang memiliki kelebihan pasti agak menjadi sanjungan di masyarakatnya.
Dan beliau juga mengalami apa yang dialami oleh Rasulullah. Ketika beliau beriman, beliaulah yang paling pertama juga mengajak, ya. Perhatikan ini menarik nih. Abu Bakar ini rupanya, mohon maaf kalau bisa dibuat bahasa sekarang, punya komunitas. Ada komunitas Kijang, ada komunitas Vespa, ada kayak gitu ya. Maksudnya teman-teman dekat. Beliau aja Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Uthman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, ya. 6 orang dari asyarah mubasyirin bil jannah itu adalah orang yang diajak oleh Abu Bakar untuk masuk Islam. Dan yang menariknya, semua yang diajak oleh Abu Bakar itu adalah pemuda. Tahu ya? Ketika Abu Bakar masuk Islam, ayah dan ibunya sekian lama masih dalam keadaan musyrik, dan bahkan ayah dan ibu Bakar ini pernah ya marah kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini juga pelajaran yang bisa kita ambil, tapi kita tidak menutup peluang. Apa yang bisa kita ambil pelajaran daripada dakwah Abu Bakar, dan itu juga merupakan lanjutan dari apa yang dilakukan oleh Nabi. Saya sudah pernah sampaikan, ya. Ini anak Ustaz nanti coba pelajari. Ya, coba pelajari persentase sahabat Rasulullah yang umurnya lebih tua dari Rasulullah dengan sahabat Rasulullah yang umurnya lebih muda daripada Rasulullah. Nanti akan ketahuan persentasenya sangat mencolok, berbeda. Bahwa ternyata yang lebih muda daripada Nabi itu jauh lebih banyak. Ini surahnya kalau dalam dakwah ini psikologis namanya, psikologis dakwah. Begitu hebatnya Rasulullah SAW. Tapi apakah Nabi menyampaikan dakwahnya kepada yang muda-muda saja? Enggak. Karena memang secara psikologis orang yang lebih dulu makan asam garam biasanya secara umum itu agak lebih susah diyakinkan. Karena dia merasa lebih berpengalaman. Kete baca tu baru bola ngaji ya kini awak lo kerjanya. Ya kan? Rata-rata pemuka-pemuka Quraisy tidak mau menerima dakwah Nabi, alasannya lebih kurang seperti ini. Walaupun dalam hati kecil mereka membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, tapi mereka merasa apa? Merasa terhimpit. Ya. Hati-hati nih. Terutama para dai, termasuk saya sendiri, kita harus berlindung pada Allah dari sikap yang seperti ini. Muncul sosok-sosok muda dan itu adalah baik, sokong. Jangan merasa tersaingi. Nah, mungkin Allah berikan kepadanya nikmat yang lebih baik untuk menyampaikan dan berdakwah, kita sokong. Yang penting dia mendakwakan kebenaran. Ya. Nah, Abu Bakar, sikap kedua yang terpuji dari beliau, langsung beliau berdakwah, menyampaikan kebenaran. Salah satu, subhanallah, 6 para sahabat ini, apapun kebaikan yang dia lakukan, mengalir pahalanya kepada Abu Bakar. Uthman memiliki amal jariah, yaitu sampai sekarang itu ada bi'ru, ada sebuah sumur atau mungkin telan, sumur ya, yang dibeli oleh Uthman dulu, sampai sekarang masih mengalir airnya. Itu juga mengalir pahalanya kepada Abu Bakar. Kenapa? Karena Utsman masuk Islam. Ini Utsman sahabat ya, bukan Utsman ayahnya ya. Utsman bin Affan masuk Islam berkat dakwahnya Abu Bakar. Apa pelajaran yang bisa kita ambil di sini? Nah, ini yang saya sebut tadi. Ini ikhwas sekalian, kalau kita punya komunitas, sesekali otaknya itu otak tentang syariat lah, walaupun barangkali agak bisa jadi agak kurang populer. Sesekali kita bercerita, duduk santai itu cerita tentang syariat. Walaupun mungkin teman-teman kita mungkin barangkali belum semuanya satu fikir. Coba tentang kematian, tentang ini. Jadi boleh, walaupun barangkali 1-2 kali atau mungkin pada waktu tertentu kita akan dicemeh. Aku kalau cerita ikut ada musaji, kok ada lapau itu, nah itu cerita bisa jadi. Tapi kita melakukan itu apa? La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin ni'am. Sungguh Allah menunjuki seseorang disebabkan oleh dakwahmu, disebabkan oleh lisanmu, itu lebih baik bagimu daripada harta yang paling mewah. Nah, ini penafsiran harta paling mewah ini sudah
penafsiran substansi, karena di zaman Nabi kendaraan atau harta yang paling mulia, yang paling mewah itu onta yang kemerah-merahan. Itu paling mahal harganya. Sampai sekarang juga onta itu yang paling mahal tuh humurun ni'am itu. Jadi Nabi menyebutkan itu untuk memberikan pelajaran. Yang kalian miliki harta yang paling yang kalian paling mahal. Kalau sekarang kan mungkin di antara harta yang paling mewah itu apa? Jet pribadi mungkin ya. Ya, pesawat pribadi. Itu lebih baik daripada itu. Kan tidak semua orang punya pesawat pribadi kan. Ya. Baik, kita ambil pelajarannya. Terakhir ini sudah lewat. Saya pikir mungkin minta izin kepada pengurus jemaah, mungkin disambung juga ini. Tidak cukup untuk satu pertemuan ini. Kita sambung mudah-mudahan di pertemuan berikutnya tentang Abu Bakar. Ya, salah satu yang juga menguji, ya, menempatkan Abu Bakar itu di posisi teratas adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Kita sudah dengar peristiwa ini. Khusus kalian, tidaklah mudah menentang arus itu. Orang zaman sekarang takut menentang arus kan? Dengan berbagai alasan yang terkesan bijak, dengan berbagai alasan yang dibuat, orang akhirnya akan sesuai dengan yang biasa. Tapi Abu Bakar, ya, ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, walaupun secara logika itu tidak mungkin diterima, dan orang-orang Quraisy ini dengan pede menganggap, ya, ini kesempatan untuk memukul Muhammad dan dakwahnya, sengaja mereka mempengaruhi Abu Bakar. Ilustrasi yang ada dalam kepala mereka bahwa kemungkinan besar Abu Bakar tidak akan mempercayai ini, dan ini adalah keruntuhan bagi dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka dikejutkan dengan sikap dan ucapan yang ditampakkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ama qala dzalik? Apakah Muhammad ini, Abu Bakar belum sempat kontak dengan Nabi ini? Belum sempat bertemu nih. Ya, coba bayangkan. Jadi ketika kita membaca sirah Nabi dan sirah para sahabat, harus ada kita coba, ya, sinkronkan dengan realita dengan kita. Saya selalu mengatakan tidak boleh membaca sirah Rasulullah atau sahabat Nabi sekedar wawasan, tidak boleh. Karena hanya sekedar wawasan gagal kita. Padahal sirah itu adalah untuk disambungkan dengan realita kita. Bagaimana kita menghadapi realita kita? Salah satu bekalnya adalah dengan sirah Rasulullah dan para sahabat. Kalau dia hanya sekedar wawasan, kita baca lalu berapa banyak orang menamatkan sekian kali membaca sirah Rasul, menghafal berbagai peristiwa tentang Abu Bakar, tapi dalam kehidupan realnya tidak berbekas. Kita tidak ingin seperti itu. Ya, bahwa orang Quraisy sudah satu pendapat tentang tidak benar ini Muhammad, tapi Abu Bakar, ama qala dzalik? Apakah memang Muhammad mengatakan itu? Mereka serempak mengatakan, iya betul. Wallahi, demi Allah, kalau dia mengatakan lebih dari itu, la amantu atau la sadaqtu. Dari situlah mungkin beliau disebut dengan siddiq. Secara bahasa Arab siddiq itu apa itu? Mubalaghah itu. Kan bisa jadi pakai shadiq gitu. Enggak, tapi apa? Siddiq. Karena pembenaran yang dilakukan oleh Abu Bakar itu adalah merupakan suatu sikap yang sangat luar biasa. Dia menentang arus. Opini umumnya seperti ini, ya, dia berani menentang arus. Biasanya kalau orang menentang arus dikucilkan atau tidak? Dianggap salah atau tidak? Dianggap keliru atau tidak? Tapi Abu Bakar tidak peduli itu. Berarti kita harus bersama kebenaran, bukan bersama selera orang banyak. Kalau bersama selera orang banyak belum tentu benar, tapi bersama kebenaran semoga itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak usahlah model-model itu, beko ba'alo kata orang. Itu enggak istilahnya enggak perlu menjadi pertimbangan primer. Pertimbangan sekunder boleh ada, boleh tidak, tapi primer enggak. Ya. Baik.
Mungkin remnya tidak pakam gitu kan, mungkin di lalamu kampas remnya kok agak lapang, jadi ditakkan rem ya 2 meter baru berhentinya ada unitnya. Nah, ditakkan dari 2 meter baru berhenti. Saya mohon maaf. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Sebagai janji, ada yang bertanya atau ingin dipertanyakan satu aja supaya kalau ada. Silakan, anak-anak Ustaz juga boleh atau jamaah sekalian. Tidak ada? Baik. Ada, silakan. Dalil Rasulullah yang bahwasanya itu persetujuan kan. Kadang ada kalanya di kelompok masyarakat itu melakukan hal yang tidak dilakukan oleh Rasulullah karena mereka berdalil dari persetujuan Rasulullah di masa Rasulullah masih hidup dulu bersama sahabatnya itu. Bagaimana itu menyikapi perbuatan yang sekarang dilakukan? Ya, seperti yang kita jelaskan tadi, persetujuan Rasulullah itu termasuk landasan dalam dalil dan itu merupakan kesepakatan para ulama. Sekarang pembuktiannya. Yang dikatakan persetujuan Rasulullah adalah peristiwa yang terjadi di zaman Nabi, lalu peristiwa itu sampai kepada Nabi atau ucapan tadi dan Nabi menyetujuinya. Sekarang kalau ada kaum muslimin berdalil seperti yang dijelaskan tadi, wah ini kami melakukan karena ini berdasarkan persetujuan Nabi. Apabila terbukti secara periwayatan dia sahih atau paling kurang hasan istilahnya, maka itu boleh, benar. Tapi jangan ya mohon maaf, kadang-kadang ada juga sebagian kejadian kita bukan bersuuzon berdalil dengan persetujuan Nabi, tapi tidak terbukti ada dalil itu. Mana persetujuan Nabinya? Dibawa Allah. Ya, misalnya apa yang paling, tapi saya mohon maaf ini agak sedikit sensitif juga ya, bahwa Nabi menyetujui bahwa ada orang yang membaca jahar zikir selesai sholat, dan itu ada riwayatnya seperti riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya kan? Akhirnya apa? Diambil dalil itu untuk segala kondisi, bahwa zikir selesai sholat itu harus keras suaranya. Nah, ini kan bagian ilmiah yang harus dipertegas, ya. Jadi kembali kepada pertanyaan, bahwa apabila terbukti memang kejadian atau amalan ini disetujui oleh Nabi dengan riwayat yang minimal hasan. Hasan ini istilah derajat hadis yang bisa diterima periwayatannya, maka itu boleh. Jadi kalau kita ingin menilai, itu yang saya bilang tadi, jangan tasarru', jangan langsung mengklaim salah, tapi pelajari dulu. Kalau perlu bertanya dulu kepada mereka apa yang menjadi alasannya, lalu alasan itu apakah memang ada periwayatannya di kalangan ulama. Kalau ada, maka kita ya baru baru kita sampai ini benar ada alasannya. Kalau memang tidak ada, barulah kita putuskan. Kadang-kadang kan sebagian semangat itu langsung sesuatu yang tidak pernah kita dengar dari ustaz-ustaz kita langsung kita anggap salah atau sebaliknya. Jadi gitu ya. Jawabannya harus terbukti secara periwayatan persetujuan Nabi itu, bukan pakai perasaan. Bukan pakai perasaan. Kalau Nabi hidup pasti setuju Nabi itu perasaan namanya. Itu apa namanya? Perasaan, Anda nggak bisa. Ya, dari mana Anda tahu bisa Nabi setuju atau tidak? Nggak ada, kita punya landasan. Dibuat dalil umum karena Nabi mencintai segala kebaikan. Saya jawab, saya coba ingin tes satu. Mana yang lebih banyak pahalanya membaca astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih dengan astaghfirullah? Mana lebih banyak pahalanya? Tentu lebih banyak pujian-pujian yang panjang. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Lalu kenapa Nabi cuma selesai sholat baca astaghfirullah saja? Bukan pakai perasaan. Nabi membaca astagfirullah, kenapa kita baca astagfirullah? Karena Nabi hanya membaca astagfirullah saja. Itu tambahan yang itu ya Ustaz. Damai aja bahasanya. Karena Nabi tidak menambahnya, tidak usah kita tambah. Itu aja bahasanya. Kan boleh kan pahala banyak, itu kan pakai perasaan. Banyak pahala, yang orang banyak pahala dihalangi, khawatirnya sebaliknya.
Seakan-akan sikap kita itu ingin mengedit Nabi. Kurang tuh Nabi, harus ditambah tuh. Nah, seakan-akan, kan ada juga orang berani kayak gitu. Jadi sederhana aja, apa yang dibaca oleh Nabi cukupkan dengan itu, kecuali Nabi memberikan isyarat ada agak lapang. Contohnya, Nabi nyuruh kita baca Al-Quran. Ya, bolehkah kita wiridkan setiap hari kita baca Quran sejuz? Boleh. Kenapa? Karena Nabi tidak memberikan batasan minimalnya dan juga batasan maksimalnya. Nabi cuma secara umum bacalah Al-Quran. Ya, nah ini bagian-bagian yang lapang jangan dipersempit, bagian-bagian yang sudah dipersempit Nabi jangan dipelapang. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabbi, syukran. هديت قلبي شكرا